Assalamualaikum, halo teman-teman, ketemuan lagi ya barengan saya Kiki yang hari ini akan kasih konten tentang review paket bahan yang ready di Manik Surabaya. Jadi paket bahan ini sangat ngebantu banget ya. Kalau misalnya teman-teman tuh baru pertama kali mau belajar bikin bros tapi nggak tahu beli bahan apa aja ya gitu, terus harus ngumpulin duit berapa ya untuk nyiapin supaya bisa jadi satu bros. Nah, ini paket bahan yang mau direview adalah paket bahan siap rangkai buat bikin bros etnik daun emas. Jadi langsung harga 100.000 dapat 3 paket bahan kayak gini ya. Ada yang warna merah, ada yang warna biru, dan ada yang warna kuning. Wow, seperti mewakili partai-partai merah, biru, dan kuning. Mentang-mentang pemilu aja. Semua partai ya. Aduh. Selamat bergabung ya teman-teman yang mungkin lagi nonton juga. Ini kita mau ngasih judul deh. Oke, cara ngasih judul gimana ya? Gak jadi ngasih judul karena ternyata bingung cara ngasih judulnya gimana. Selamat pagi Mbak Etnis, Mbak Andi, Samiarti, Mbak Ella, Mbak Wiwi. Hai. Enaknya kita bikin warna apa ya Mbak Wiwi pagi ini? Atau teman-teman yang mungkin lagi nonton, ada yang mau request nggak? Kuning, biru, atau merah. Yang jelas pilihan warna tidak mewakili partai tertentu ya. Mentang-mentang habis pemilu. Warna pink nggak ada Mbak. Di paket ini kebetulan warnanya 3. Oh iya, jadi kalau beli paketan bahan ini dalam satu paket tuh pasti dapat 3 warna yang berbeda ya. Cuma warnanya dapat apa? Nah itu random sesuai dengan stok bahan manik-manik yang ada di toko kita gitu. Jadi kan sebenarnya kita tuh punya manik-manik satu untai panjang yang kemudian dibagi-bagi jadi paketan-paketan gini untuk memudahkan teman-teman bikin bros. Nih kayaknya yang masuk duluan merah ya. Kita bikin dulu merah, nanti kita bikin biru deh Mbak Asya. Betul ya namanya Asya ya. Nah di dalam paketan ini nanti teman-teman akan dapat 1 buah lempengan bentuk daun ya. Lempengannya ini tipis tapi tebal. Jadi dia agak susah ya di bengkok-bengkokin itu karena walaupun tipis dia tebal. Bingung nih. Jadi ini kategori lempengan tipis sebenarnya. Ada lempengan yang lebih tebal lagi daripada ini. Tapi ini kualitasnya bagus banget. Nah, terus habis gitu di dalam paketan ini teman-teman akan dapat 1 gulung kawat super koleksi Kiki. Jadi kalau ada yang bingung dan nanya apaan sih kawat super, bedanya apa sama kawat monel? Kawat super ya sebenarnya kawat monel juga ya. Cuman setelah saya nyobain banyak kawat yang dijual di pasaran, kadang-kadang namanya sama-sama monel, ukurannya sama-sama 0,4, tapi pas dipakai itu rasanya beda gitu. Ada yang gampang putus, ada yang terlalu keras banget, ada yang warnanya nggak glossy, jadi kayak butek gitu ya. Jadi sangat beragam dan menurut saya ini kawat yang paling baik lah untuk kategori kawat tanpa merek. Nah jadi kita sebutnya kawat super itu untuk ngasih tahu ke teman-teman bahwa ini loh kawat yang dipakai di bros-brosnya koleksi Kiki. Oh tadi ada pertanyaan, Mbak Ki itu lempengannya mudah berubah warna apa enggak ya Mbak? Nah kalau warnanya gold ini kalau berubah warna akan sangat kelihatan ya. Jadi sama seperti produk logam lainnya, dia bisa berubah warna. Nah berubah warnanya jadi gimana? Nah kita kan sudah lakukan eksperimen ya terhadap bros-bros yang ada di koleksi Kiki. Kalau nanti teman-teman misalnya taruh di tempat display yang langsung terpapar udara terbuka, warna gold ini bisa muncul kehitaman ya. Jadi kayak ada titik-titik hitam. Itu sebenarnya karena dia terkontaminasi sama debu yang kotor. Nah, kalau dia sering dipakai dalam artian kita pakai ke kantor, lepas pakai ke kantor, lepas gitu ya. Itu nanti warnanya akan cenderung kemerahan. Jadi kayak lebih ke arah rose gold gitu. Karena apa? Itu biasanya karena kena
lembapan. Kadang-kadang jilbab kita basah kena keringat tanpa sadar, atau kita pakai spray gitu ya. Nah, warnanya itu akan lebih mateng. Terus kalau misalnya dia sering dipakai, tapi ini nggak berlaku untuk bros sih. Biasanya untuk gelang atau kayak yang langsung bersentuhan dengan kulit gitu ya, itu kalau sering dipakai, dan kadang kita kan pas mandi atau pas apa gitu ya, kalau ingat dilepas, kalau nggak ingat dipakai gitu ya. Nah itu biasanya dia akan warnanya pudar, jadi kuningnya itu makin lama makin tipis, karena sebenarnya warna kuningnya ini kan lapisan ya, jadi dilapisnya dengan warna gold. Base warna aslinya itu warna silver. Berapa lama Mbak terjadinya perubahan warna? Itu mostly kembali lagi ke perawatan produknya. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai simpan di wadah tertutup, atau paling enggak di plastik kayak gini aja ya. Jadi plastik clip yang gini. Itu kita pengalaman di toko awet sampai 6 bulan nggak ada perubahan warna. Nah, tapi kalau misalnya sudah dipakai, terpapar udara langsung, misalnya kadang kan kita nitip ke toko, atau misalnya teman-teman display di rumahnya, itu pasti akan ada perubahan warna ya. Nah, terus ini nanti di dalam paketnya, ini teman-teman juga akan dapat kerang seperti ini sejumlah 2 butir. Kita keluarin dulu paketannya. Nah, terus ini batunya 1 butir. Terus ada daun, ini daun tebal banget. Memang daunnya khusus untuk pemula ya. Jadi kalau teman-teman baru pertama kali pegang manik-manik tuh ada kemungkinan bukan hanya kawat yang putus ya, tapi manik-maniknya juga pecah. Nah, sehingga sangat penting untuk memilih bahan baku itu memang yang tepat dan aman lah ya dari terjadinya pecah dan patah. Nah, nanti juga dikasih 1 buah peniti panjangnya 3,5 cm. Oh iya, batunya tadi belum disebut ya. Batunya agate yang bentuknya bengkok atau kayak layang-layang menceng gitu ya. Assalamualaikum Mbak Una, selamat pagi Mbak Eva, Mbak Biba juga. Selamat bergabung teman-teman. Lagi ngapain sih Mbak Kiki? Kita lagi review paket bahan yang ada di Manik Surabaya ya. Dan ada kabar gembira juga nih buat teman-teman yang baru mau mulai belajar. Manik Surabaya itu bisa di COD. Jadi khusus yang di check out dari Shopee Manik Surabaya bisa di COD. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang nggak bisa atau ada keterbatasan untuk pergi ke ATM, nggak punya mobile banking juga, lebih nyaman kasih uang tunai di rumah, itu bisa check outnya dari Manik Surabaya ya. Jatuh guys. Nah, terus ini juga di dalam paketannya nanti ada manik oval yang beberapa jenis gitu ya. Oke, kita mulai. Nah, pertama kita akan buka dulu kawat supernya ini. Kawatnya ini panjangnya 2 meter, tapi kita nggak perlu pakai semuanya ya. Jadi teman-teman bisa pakai sekitar 1 tarikan tangan aja, atau sekitar 1,5 meter gitu. Nah, pada saat membuka kawat harus hati-hati ya, supaya kawatnya masih lurus. Karena kalau kawatnya itu ada adegan kepelintir atau keriting, ini saya contohkan ya. Misalnya gini nih. Ini terjadi kawat seperti ini. Ini tuh sakit loh kalau diraba set gitu ya. Sakit. Apalagi kalau kita paksa tarik. Sakit. Beneran, walaupun dia cuman kecil tapi kerasa banget. Nah, gimana cara ngelurusin kawat? Itu sebenarnya ada tang khusus ya, namanya tang pelurus. Dia biasanya ada lapisan kayak karetnya gitu di antara tangnya. Hai Mbak Ruli, Mbak Kiki, live apa ini? Assalamualaikum Mbak Ruli. Waalaikumsalam. Ini live review Manik Surabaya Mbak. Nah, terus ini bisa juga kita luruskan pakai tang biasa yang datar, atau kita bisa lurusin pakai kaos atau pakai jilbab ya. Intinya sih sebenarnya pada saat ngeluruskan itu tangan kita jangan langsung bersentuhan dengan kawatnya karena sakit ya, bisa kayak
ya ada peri-peri panas gitu di permukaan tangan kalau dipaksa ngelurusin. Jadi kita harus lapisi dulu dengan sesuatu untuk memberi perlindungan lah pada permukaan tangan kita. Iya. Nah terus batunya ini nanti biasanya depan sama belakang itu motifnya suka beda-beda. Iya, kalau live Manik Surabaya karena menghadapnya ke meja ya kan, busana boleh apa adanya guys. Lebih aman. Kalau live bikin pagi-pagi, dandan dulu dia, udah dandan, tetap alisnya miring. Nih, terus kita jepit ya. Setelah dipilih bagian mana yang mau ditampilkan kita jepit. Nah, jepit lalu diputar. Diputar nih buat apa sih? Sebenarnya buat ngunci ya. Halo, selamat pagi Mbak Seri. Nah, set. Dia jadi nggak goyang juga. Oke. Nah, setelah itu dengan menggunakan 2 kawat, dua-duanya dipakai ya. Kita akan masukkan manik yang daun dulu. Jadi daun yang paling tebal nih kita masukkan. Mbak, kalau misalnya saya pengen nyobain bikin dengan bahan-bahan yang ada di rumah, bahan apa ya yang harus saya siapin? Intinya sih teman-teman harus punya lempengannya dulu ya. Gak harus bentuk daun, bisa divariasi dengan bentuk yang kotak misalnya, kayak gini nih. Ini dia lebih etnik karena warnanya bakar ya. Cuman kalau warnanya bakar tuh kesannya emang jadi nggak mewah. Ya ini adalah pilihan hidup ya, mau memberikan kesan yang mewah atau mau memberikan kesan yang lebih etnik. Nah terus habis itu diprintir dengan 2 kawat kayak tadi. Terus ditung ya, kita lihat bersama dia nggak goyang. Nah kenapa 2 kawat ini? Supaya lebih kuat, karena sebenarnya manik-manik yang lebar-lebar ini akan menjadi penampang atau bagian bawah ya, untuk dasaran sebelum rangkaian manik-manik yang lain-lainnya dipasang. Nah pada saat memasang kerang, kalau saya lebih suka bagian yang kasar atau bagian yang bergelombang ini ada di bagian atas ya. Nah, kalau yang halusnya justru di bawah. Kenapa kok begitu? Karena supaya ketika rangkaian manik-maniknya ini ditempel di lempengan, dia permukaannya itu rata. Wah gimana nih, putus. Ini mungkin aja terjadi ya, tapi tenang teman-teman, gak usah khawatir kalau terjadi putus kayak gini. Apa yang harus dilakukan? Tarik 2 kawatnya, masukkan ke dalam batunya ya. Nah jadi kawat yang putus tadi diapain Mbak? Dibiarin aja. Jadi nanti di dalam batu ini akan ada 3 kawat. Kenapa kok bisa putus seperti itu? Biasanya karena sudut pada saat melintir itu tidak tegak lurus ya. Nah ini bisa menyebabkan kawatnya putus, atau kadang-kadang ya manik-maniknya yang pecah. Nah ini ya putus. Ini kan putus ya kawatnya. Terus kita masukkan, kita lilitkan dari atas ke bawah, lalu kita arahkan ke samping untuk dikasih kerang. Nah kemudian di bagian ini kita tekan, lalu kita putar. Iya, malah sebenarnya live gini tuh sangat membantu kalau terjadi hal yang sama ya. Pada teman-teman, nggak usah panik guys, tenang. Kalaupun misalnya ya cara yang saya share itu belum atau kejadiannya nggak persis sama dengan yang saya share, apa ya yang harus dilakukan teman-teman? Bongkar aja semua dari awal, diulang dari pertama, itu juga masih nggak apa-apa ya. Karena sebenarnya di paketan yang kita sertakan buat teman-teman itu kawatnya kita lebihin jumlahnya, nggak. Misalnya kita kasih 2 meter, 1 bros jadi 2 meter, itu enggak. Jadi 1 bros jadinya tuh 1,2 meter kawat. Nah jadi kan kalau dikumpulin dari 3 bros itu bisa, misalnya patah-patah masih bisa jadi 1 bros lagi gitu ya. Nah ini dari tadi sudah disambung menyambung, yang patah kita lihat bersama, tung. Ini bagian belakangnya. Tidak tampak kalau patah bukan guys?
Iya. Ya intinya apapun bisa terjadi ya dalam proses kita bikin-bikin, tetap tenang. Nah begitu ini sudah terpasang penampangnya. Jadi kalau misalnya teman-teman di rumah gak punya manik yang persis sama, pokoknya pilih aja manik yang lebar aja, terus dikasih lempengan, insya Allah mirip-mirip lah hasilnya ya. Nah setelah yang ini kepasang, selanjutnya kita akan mulai bikin atau pasang manik-manik yang bulat-bulat dulu. Terus set, nih kita tahan di belakang ya. Atur dulu posisi kawatnya jangan sampai terlihat dari arah atas, lalu kita puter. Tapi bener loh kawat super nih, walaupun banyak juga yang bilang keras ya, tapi di antara keluarga kawat monel ini dia termasuk yang empuk beneran. Di antara keluarga kawat monel. Tapi kawat itu ya ada yang harus dihindari juga. Mungkin beberapa teman-teman belum tahu. Jangan dibiarkan terpapar udara terbuka itu kelamaan ya, karena kawat ini juga bisa jadi kaku kalau dia dibiarkan terkena udara. Makanya biasanya kita kalau nyimpan kawat itu diplastikin, atau kalau masih dalam gulungan besar kita taruh di kompartemen yang tertutup, jadi kayak wadah plastik gitu. Nah itu akan membantu kawatnya lebih awet. Terus habis gitu juga membantu kawatnya itu warnanya tidak mudah rusak ya. Ya kadang-kadang kan kalau lagi mood kita sering tiap hari bikin ya, tapi kalau lagi pas nggak mood ya kan, atau ketemu hobi baru bisa sampai 4 bulan kemudian baru bikin lagi. Nah 4 bulan kawat kalau dibiarkan diletakkan begitu aja gitu ya, banyak hal yang bisa terjadi ya, sayang dong kalau rusak. Jadi lebih baik disimpan. Ini terjadi rasa empuk karena kapalnya juga udah banyak. Bener sih mbak, bener banget. Ini tampilan bagian belakangnya ya teman-teman. Nah ini bagian depannya, pastikan tidak ada kawat yang terlihat dari arah atas. Nah ini udah hampir selesai. Nah selanjutnya kita kasih hiasan ya di sini, buat aksen si juntai supaya kelihatan lebih estetik gitu brosnya nanti kalau udah jadi. Puter kawat dari bawah, arahkan ke atas. Kasih manik-manik kawat dari set ya, terus kita jepit belakang lalu diputar lagi. Ini beli paket bahan ini benar-benar sangat ngebantu banget lah. Kalau teman-teman tuh penasaran pengen nyobain tapi bingung mau mulai dari mana, cus monggo langsung di check out aja dari Instagram lagi lupa, Shopee kita yang Manik Surabaya. Nanti bisa langsung di COD juga kalau misalnya nggak bisa melakukan transfer sekarang ini ya. Terima kasih Mbak Puri. Mbak Puri gimana, kemarin kan udah nyobain beli paket bahan juga ya, udah berhasil belum nyobain? Nah ini kalau dipelintir, nah mungkin teman-teman ngelihatnya ini kayak numpuk ya, tapi sebenarnya tuh di dalam belakang-belakangnya kawat tuh selalu ada kayak akar yang lebih panjang, sehingga brosnya ini nggak tebel ya. Tuh kalau dilihat dari sini dia tetap tipis. Nah kalau brosnya tipis, jadi biarpun dia besar, insya Allah kalau dipakai tuh ringan. Mbak Kiki jual nggak manik-manik oval yang mix warna nggak sama mix modelnya? Warna nggak sama mix modelnya. Kayak gini ada sih mbak. Kristal tetes di Shopee juga ada mbak yang campur warna. Tapi nggak ada di Manik Surabaya ya. Kalau bahan-bahan yang eceran-eceran tuh adanya di toko koleksi Kiki. Nanti deh minggu depan saya buatin aneka manik oval campur-campur gitu ya. Untuk membantu teman-teman mungkin lebih mudah. Tapi emang sih ngumpulin bahan itu PR banget. Dan kayak perlu waktu yang lama gitu loh, sampai
koleksi manik-manik kita lengkap ya. Ini makanya setiap kali kita bikin tuh selalu ada aja perasaan kurang nih, manik-maniknya belum punya yang ini nih, belum lengkap nih, ukuran ini belum ada, ya ampun. Iya, bahkan saya yang udah punya toko pun masih ngerasa gitu. Siap nanti ya. Makasih banyak Mbak Biba untuk saran dan usulannya. Mbak Puri juga, insya Allah nanti kita readykan aneka manik yang campur-campur supaya membantu teman-teman buat lebih gampang ya mix bahan iset. Nah terus kawat belakangnya gimana nih? Nanti kalau masih ada sisa-sisa kawat kayak gini kan masih ada kecil ya, segini ya. Nah sisa kawat ini kita arahkan ke depan dan sembunyikan di antara bebatuan itu. Oh Mbak, aku nyobain bros tenun karena penasaran dan masih bongkar pasang. Tapi emang bener sih, kalau pertama bongkar pasang tuh wajar banget lah. Mbak kemarin beli yang juntai atau yang ini ya, atau yang oval ya bros tenunnya? Yang oval lebih susah lagi daripada yang juntai. Iya, di Manik Surabaya itu ada banyak ya teman-teman judul-judul brosnya. Jadi teman-teman bisa pilih sesuai keinginan. Lagi pengen bikin yang mana? Nih kayak gini, udah jadi ya. Tambahin lagi tah. Kalau masih ada manik sisa tuh hasrat ingin nambahin tuh masih terus bergelora ya, kayak aduh kalau nggak dipakai semua tuh sayang gitu manik-maniknya. Padahal ya nggak harus selalu dipakai semua sih. Nah, set kita taruh di belakang. Nah memang paling enak kalau mau bikin belajar bikin aksesoris tuh bertahap sih, dari yang basic ya, terus nanti naik ke materi yang lebih sulit. Kenapa kok gitu? Kenapa Mbak kok nggak belajar yang sulit dulu? Karena kan kalau kita udah bisa yang sulit pasti yang mudah lebih bisa. Alhamdulillah kalau pas teman-teman nyobain bikin yang sulit langsung bisa ya. Nah sayangnya seringkali ketika kita nyoba bikin yang sulit itu nggak bisa guys. Nah terus yang diinget apa? Yang diinget tuh adalah kegagalan atau nggak bisanya itu. Sehingga banyakan sih setelah nyobain yang sulit patah hati terus nggak bikin lagi ya. Nah jangan dong. Nah, makanya lebih baik kita tuh bikin yang gampang-gampang dulu. Buatlah keberhasilan kecil atau ternyata bikin ini berhasil ya, apalagi kalau ada yang beli ya, senang banget kan, alhamdulillah. Nah terus bertahap nyobain yang lebih sulit lagi, itu akan membantu banget lah menumbuhkan rasa percaya diri ya. Mbak kawatnya ukuran berapa? Kawat yang dipakai ini kawat ukuran 0,4 Mbak. Tapi saran saya kalau kawat itu beli kawatnya koleksi Kiki aja ya. Manik-manik bebas Mbak, boleh pakai manik-manik apa pun juga yang ada di rumah, dimodifikasi, mau akrilik, mau batu, mau kristal, bebas. Tapi kalau nggak pakai kawat, kalau kawatnya itu berbeda, kadang-kadang tuh gampang putus gitu loh Mbak. Kayak udah sesuai tutorial tapi kenapa dia goyang-goyang terus, putus-putus terus gitu. Ini pertanyaan Mbak, aku kok masih belum bisa kenceng ya buat brosnya. Share tips dan triknya ya Mbak. Nah terus terang tips dan trik itu banyak sekali ya. Kalau Mbak Andini sempat lihat YouTube saya sepanjang 30 menit atau 1 jam itu full dengan tips dan trik. Nah cuman kadang-kadang per bros yang gak kenceng itu kondisi dan kendalanya tuh beda-beda ya. Saya kan sudah sering menerima konsultasi bros tidak kencang guys. Misalnya kalau gak kencang saat bagian peniti gitu ya. Nah biasanya itu karena gini, jarak antara lempengan manik-manik ke kawat itu masih ada ruang nih. Kayak gini masih ada ruang. Nah seharusnya ini ditarik sampai ruwapet sehingga kawat itu benar-benar mengikat peniti ke lempengan tanpa ada ruang. Ketika masih ada ruang maka pasti penitinya masih goyang-goyang. Itu baru peniti ya. Nah terus
Kadang ada yang goyangnya itu di juntainya. Kenapa ya Mbak ini kok goyang ya juntainya padahal udah dipakein kawat super. Setelah dicek dilihat lagi adalah kurang dipelintir. Emang sudah dipelintir sih, tapi pelintirannya itu kurang rapet. Sehingga masih ada jarak antara ini loh. Ini kalau teman-teman lihat ya. Aduh, kelihatan nggak ya? Ini kalau teman-teman lihat, nggak kelihatan juga ya. Aduh, terlalu mepet. Jadi seharusnya, sebentar, saya ada bros model lain yang lebih kelihatan. Nih ya, nih seharusnya ini di bawahnya kristal tuh pada saat dipelintir udah nggak ada ruang lagi atau nggak ada lagi rongga gitu ya. Nah ketika dia masih ada rongga pasti dia masih goyang. Apapun yang terjadi itu udahlah, nggak ada yang bisa dilakukan, dipelintir aja terus sampai pelintirannya nutup ke bawahnya si kristal tetes. Terus kemarin ada satu lagi kasus goyang brosnya gitu. Kenapa kok goyang? Karena ternyata pilihan jenis manik-manik yang digunakan itu kebetulan pakai manik-manik yang ada di rumah. Dan bentuk manik-maniknya itu mau diapain juga ya, mau pakai kawat super, mau dielem, mau diapain itu pasti goyang. Karena apa? Karena menyusun manik-maniknya itu nggak, bawahnya itu bukan manik-manik yang rata gitu ya. Kayak manik-manik yang bergelombang tuh kayak bentuk daun yang bergelombang, kerang yang bergelombang gitu. Kalau ditumpuk ya, orang ditumpuk biasa-biasa aja dia sudah goyang ya. Kebayang gak sih maksud saya, kalau ditata ke atas aja goyang ya, kurang lebih dipakein kawat pun akan goyang gitu. Jadi mungkin kalau misalnya saya memang membutuhkan bantuan yang lebih detail, Mbak Andini bisa kirim DM aja bros yang masih goyang. Atau kalau punya WA saya bisa japri di WA ya, kirim fotonya, tampak depan, tampak belakang gitu. Bros mana yang masih terasa belum sempurna, nanti insya Allah saya bantu kasih jawaban sesuai kondisi brosnya masing-masing. Karena kalau tips dan trik sih banyak banget gitu, tapi apakah tips dan trik itu sesuai sama kondisi yang dihadapin teman-teman kan kadang beda-beda ya. Nah ini saya tadi potong 1,5 meter lebih ya, mungkin 1,6, masih ada sisa segini ya kawatnya. Plus tadi kan ada insiden kawat putus juga ya. Tapi itu mudah terjadi. Nah kalau misalnya teman-teman pasang peniti masih goyang, jangan ditekuk di sini ya kawatnya ya. Itu jangan sama sekali. Cara ngerapihinnya adalah nih di pinggir-pinggir sini kita boleh tarik atau lipat set supaya dia ketarik. Nah, ini ya. Ini dia sudah rapet. Nah, selanjutnya kita akan pasang coba guys. Nah, ini dan ini pakunya. Bismillah. Ini namanya head pin ya, ujungnya dia buntu. Kita akan potong kurang lebih 1 cm dari ujungnya. Potongannya jangan lupa disimpan di wadah gitu biar dia nggak melukai. Lalu kita lipat 90 derajat dan kita tekuk lagi menggunakan tang putar sehingga dia membentuk lingkaran seperti ini. Nah kalau sudah membentuk lingkaran kita buka sedikit, kita selipkan di bawahnya daun, lalu kita tutup supaya dia tidak terbuka lagi. Dan teret, brosnya juga udah jadi guys. Gimana? Mudah bukan? Nah ini satu paket harganya 100.000, isinya 3 set, bahan siap rangkai. Teman-teman bisa check out dari Manik Surabaya ya, nanti nggak ada spasinya, adanya di Shopee. Mbak ini nanti videonya ada di IG atau YouTube nggak ya? Ada di YouTube Mbak. Materi review ini ada beberapa judul gitu deh. Nanti Mbak bisa browsing aja judul yang membuat bros daun emas gitu, atau yang mau versi video lebih cepatnya juga ada. Mudah-mudahan bantu ya, tapi kalaupun memang masih ada kesulitan jangan sungkan buat japri aja, kirim DM atau WA nanti bisa saya bantu buat.
Nah selain model yang ini, kita juga punya bros yang dirangkainya itu di atas kawat aluminium. Gimana lah itu mbak? Sah. Nah yang ini harganya lebih murah ya, 4 paket bahan isi 4 bros, dia harganya Rp100.000. Nah, warnanya juga dalam satu paket ini ada macam-macam. Ini ada ungu, biru muda, dan hijau. Loh, kok 3 mbak? Katanya 4. Tenang. Karena yang satu sudah jadi. Nah ini kalau udah jadi bentuknya kurang lebih seperti ini teman-teman. Tuh, bagian belakangnya seperti ini ya. Jadi kalau yang tadi rangkaian manik-maniknya itu ditahan di lempengan kayak gini. Nah kalau yang ini dia ditahan di atasnya kawatnya ya. Nah terima kasih sama-sama Mbak Puri, terima kasih sekali. Nah kira-kira nih teman-teman, kalau kita mau review bikin yang ada kawatnya, mau request yang warna apa ya? Ungu, biru muda, or hijau? Lucu-lucu nih. Terima kasih Mbak Puspo, Adi, Ningsi. Kemarin Mbak Pusponya juga nyobain bikin paket yang kupu-kupu ya. Udah jadi belum? Mbak Ati nih yang paling pertama komen hijau. Oke mantap, kita akan bikin warna hijau. Nah di dalam paket yang ini nanti teman-teman akan dapat 1 buah kawat aluminium. Kawatnya ini panjangnya 20 cm ya. Nah, ukuran kawatnya 1,5 mm. Terus kawat super tetap dapat panjang 2 meter. Lalu ada batu tetes. Ini batunya namanya agate ya. Ternyata depannya agak coklat, belakangnya hijau. Ini 1 butir. Terus dapat daun juga. Nih daunnya tebel. Oh iya ya Mbak Puso udah kirim fotonya. Kurang rapi pas peniti Mbak. Gak apa-apa. Kalau dipakai sendiri udah oke banget sih, karena depannya rapi, bikin antenanya juga bagus. Wah, ini hijau persit ini Mbak. Wah, manggil ibu-ibu persit ya yang mungkin ingin mengadopsi untuk souvenir. Waduh. Terus di dalamnya, ini penitinya ukuran 3 cm ya. Kalau mau pakai yang lebih kecil boleh, tapi kayaknya kalau penitinya kecil tuh suka nggak enak gitu dia dipakainya. Menurut saya paling baik sih penitinya tuh 3 sentian lah, nyaman. Terus ini ada manik bulat 12 mm dan 10 mm. Warnanya digradasiin, disesuaikan sama batu yang besar ya. Dan ini ada banyak banget lah manik-manik yang bentuknya oval nih dan tetes. Jadi bahannya macam-macam ya, ada yang dari batu mata kucing, ada yang akrilik, ada yang tetes gitu. Set. Nah, pada saat dapat bucket bahan ini, yang pertama kali kita lakukan adalah kita bongkar yang ukuran 1,5 mm. Nah pada saat membongkar kawat yang tebal ini harus hati-hati ya, pelan-pelan dengan penuh cinta cie. Pastikan dia nggak luka. Jadi kawat ini ada lapisan enamelnya, pelapis warnanya yang mencegah kawatnya teroksidasi atau karatan. Tapi tetap karena ini benda logam dia bisa berubah warna. Kalau kotor warnanya lebih butek ya. Jadi kayak lebih coklat gelap gitu. Dan kalau tergores benda tajam, enamelnya ini bisa ngelupas. Jadi kan dia ada lapisannya. Mbak, kalau paket manik-maniknya aja mohon maaf nggak jual Mbak. Jadi kita jualnya itu sudah paket bahan. Nah, kawat super dan kawat. Jadi sudah ada kawat-kawatnya juga gitu ya di dalam satu paketannya. Nah kalau manik-maniknya aja belum jual, mungkin Mbak bisa coba dulu beli paket bahan ini.
Nanti kalau udah nyobain satu kali kan udah kebayang tuh bahan-bahan yang dipakai apa aja, sehingga nanti pas hunting manik-manik itu bisa lebih terarah dan terkonsep ya. Karena kalau kita masih baru pertama itu rasa-rasa semua pengen dibeli ya nggak guys. Duh, padahal belum tentu kepake, cuman beli karena lucu-lucu. Sementara yang jelas-jelas kepake kelupaan beli. Aduh. Nah ini dibentuk kayak gini. Nah pada saat ngebentuk itu diperhatikan ya, besarnya jangan kegedean. Karena kalau kegedean nanti terjadi ketidakseimbangan gitu antara kawat dengan batunya ya. Kalau bisa ukuran lingkarannya ini setara dengan besar kawatnya. Mbak Ruli nggak apa-apa ya Mbak, healing ya. Belanja manik-manik terus Mbak Ruli tuh hashtagnya jangan lebih baik punya dulu dipikir kemudian mau bikin apa daripada menyesal karena nggak punya. Dan akhirnya manik-manik yang udah lama-lama yang sekarang udah nggak muncul lagi tuh bagaikan harta karun deh kalau punyanya Mbak Ruli saking banyaknya. Nah kemudian kita buka kawat yang ukuran 0,4, kawat supernya ini guys, ya. Lalu kawat super ini akan kita gunakan untuk melilit dan menyambung kawat yang aluminium tadi ya. Jadi kan ini gini ya. Nah kita buat sambungan. Oh ini mungkin teman-teman ada yang bingung, ini kita dari kawat lurus aja ya. Nah ini dari kawat lurus seperti ini ya, kawatnya lurus, besarnya segini, pelan-pelan. Lalu kawat yang kedua kita mepetkan di sini, set, ya. Lalu kita lengkungkan, set, ya. Nah kemudian ini dulu sih cita-citanya tuh mau bikin motif kayak semanggi ala-ala gitu loh guys. Nah terus ini kita lilit, set. Dililitnya berapa kali Mbak? 2-3 kali cukup ya. Yang penting antara kawat-kawat ini udah gak goyang lagi, gak gerak, dan dia udah kayak bersatu padu gitu. Bersatu padu kayak lagu kebangsaan aja. Terus habis itu kita pasang batunya. Nah pada saat memasang batu diperhatikan ya, warna mana nih yang kita pengen tonjolin. Nah warna yang kita nggak terlalu suka kita letakkan di bagian belakang rangkaiannya. Nah jadi batu yang agak tetes ini dirangkainya di kawat super ya guys, bukan dimasukkan di kawat aluminium. Karena kalau dilihat sepintas tuh kayak batunya kan keluar dari kawat aluminium gini ya. Padahal sebenarnya kawat aluminium ini untuk menjadi penampang atau nahan posisi batu biar dia kokoh. Oke, dia sudah sampai di sini. Lalu kawat supernya diperhatikan ini. Kita lilit nih 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, kemudian ujung dari kawat super yang panjang kita masukkan ke dalam batunya lagi sampai nembus balik ke tengah ya. Mbak kalau misalnya bikin ginian diganti sama kerang yang besar boleh nggak? Boleh ya. Kemarin ada teman dari Batam, kebetulan di Batam itu banyak banget kerang gonggong ya kalau nggak salah. Pokoknya jadi itu semacam kerang yang banyak banget dihasilkan di kota Batam dan akhirnya jadi kerajinan khas sana. Set ini gini ya, 1, 2. Oke, nah kalau ini sudah sampai sini ini kita 1, 2. Oke, terus kita putar. Wah, iya mungkin karena kepanjangan juga ya Mbak live-nya ini. Paling enak nonton di YouTube sih. Nanti bisa diputar ulang aja. Cuman kalau nonton di YouTube kan mungkin kalau ada pertanyaan nggak bisa real time dijawab gitu. Nah kalau pas live itu kadang-kadang ada hal yang kita bingung bisa langsung ditanyakan. Bedanya di situ sih. Kalau masih sulit bisa nonton tayangan ulangnya ya. Nih, jadi ini
fungsinya buat nahan. Kemudian yang bagian sini-sini kita kasih hiasan ya. Kasih hiasan maksudnya dibentuk gitu. Bentuknya pakai tang puter ya. Jadi buat teman-teman yang belum pernah bikin bros sama sekali, sambil beli paket bahan wajib beli juga set tang untuk membuat aksesorisnya. Set, ini kita nah, oke. Lalu ini kita bentuk lagi. Kenapa sih ini kok harus diuwer dulu? Emang nggak boleh kalau dia dibiarin lurus aja? Iya, jangan, karena sebenarnya ini tajam juga ya, bisa nyangkut-nyangkut gitu di bajunya yang make. Nah, kalau kita sudah uwer kayak gini, otomatis bagian yang tajam itu masuk ke dalam lingkarannya, sehingga dia akan relatif lebih awet lah. Terus ini kita bisa atur posisinya di rekan sini. Mbak masih sering ragu kalau mau bentuk-bentuk kawat. Bener Mbak Andi nih, membentuk kawat tak semudah yang terlihat guys. Karena apa? Karena kan ya maksudnya sebab kita emang belum pernah melakukan hal ini ya. Nah, sehingga kadang-kadang adalah keraguan, nanti udah bener belum ya? Nanti kebesaran lagi, nanti kurang kecil lagi, gimana betulinnya? Jadi saya pun sampai akhirnya bisa bener-bener kayak nggak mikir gitu ya Mbak, pas nguar kawat tuh ketika udah dapat orderan 1-2 lusin bros gitu, udahlah set gitu, akhirnya mirip-mirip semua. Kalau pertama sih mungkin kayak agak-agak ada yang beda-beda gitu ya, karena emang bikin deg-degan sih. Karena kan pola uaran ini akan membentuk desainnya ya, menentukan desainnya. Biasanya saya beda-beda. Nih teman-teman. Nih sama ini kalau teman-teman lihat beda loh. Nah, kan. Ya, tapi justru perbedaan itu akan bikin produk kita, mungkin teman-teman belajarnya sama-sama dari YouTube channelnya Koleksi Kiki gitu, beli paket bahannya juga sama, tapi pasti nanti akan ada sesuatu yang khas yang menunjukkan ciri buatan teman-teman gitu. Namanya juga produk handmade ya. Nah, sehingga setiap hasilnya itu akan sangat unik. Set. Terus kita lipat lagi. Sampai di belakang ditahan, lalu diputar. Mbak kalau beli kawat supernya aja bisa nggak? Bisa banget. Nah, kawat super ini bisa dipesan di Mbak adminnya Koleksi Kiki ya. Atau kalau pengen ke Shopee, belinya di toko Koleksi Kiki. Jadi toko Koleksi Kiki itu yang di Shopee khusus jualan bahan-bahan nih. Ini kawatnya harus sekokoh ini, harus nggak goyang ya daun-daunnya. Dan terus kalau bisa nih bagian belakang gumpalan kawatnya juga nggak banyak-banyak, supaya nanti penitinya rapih dan nyaman dipasangnya. Nah, kalau toko yang Koleksi Kiki itu khusus jualan manik-manik kawat, manik-manik, terus akrilik, segala macam perlengkapan untuk bikin aksesoris, dari peniti, lempengan, sarangan. Nah, belinya di Koleksi Kiki. Kalau mau beli dua-duanya atau mau sambil tanya-tanya dulu, paling enak ya beli di Mbak Admin ya. Klik aja WA kita yang ada di bio 0878823 kali 7080 atau 0813 84 kali 7080. Nanti akan dibantu sama Mbak Admin. Ini cara masangnya. Set, terus dilipat lagi. Tahan ya, baru diputar. Oh iya, Mbak Sulis, di Elo lagi ngantar putrinya pentas baju daur ulang. Nanti baru masuk toko sekitar jam 10 Mbak. Harusnya bentar lagi sih ya.
Atau selesai pentasnya jam 10 ya. Mungkin baru masuk sampai tokonya jam 11-an gitu. Iya, maaf ya Mbak, kalau butuh buru-buru mungkin bisa ke nomornya Dek Mun atau ke nomornya Dek Lutfi ya. Nah, kebetulan yang standby pagi ini Mbak Lutfi dan Mbak Nikma di nomornya Mbak Mun. Seperti ini. Mbak Eloknya lagi ikut nari. Enggak ding. Nganter anaknya nari. Mbak Eloknya mau gak ikut nari ya. Bisa-bisa aja deh. Ini ditahan. Set. Halo Mbak Sisi. Ini dijepit set. Oke, terus diputar. Ini kalau bisa ya teman-teman, pada saat masang manik-manik nih, kalau daun ketutupan sedikit masih oke lah. Tapi jangan sampai daun-daun atau kerang-kerang tuh ketutupan sampai nggak kelihatan ya. Apa gunanya dipasang manik-manik itu kalau dia nggak terlihat oleh mata calon pembeli ya. Nih, kawat dari depan arahkan ke belakang, di belakang dijepit lalu diputar. Siap Mbak Sulis. Insya Allah bentar lagi nyampe kok Mbak Eloknya. Ini diputar di sini ya. Teret, set. Nah, kemudian kita pasang di sininya. Kawat dari belakang, arahkan ke depan. Mbak Uci, apa kabar? Mbak Uci ini pelanggan saya dari zaman 2015 kali ya Mbak ya. Apa 2017 ya kita WS di Kemang tuh, 2015 kayaknya sih. Bareng Mbak Rika ya. Mbak Ria. Mbak Risham, Raya Aksesoris tuh. Jadi rindu ya. Nah ini kalau kawatnya udah pendek, teman-teman sembunyiin aja kawat-kawatnya ini di bagian depan ya. Pokoknya sembunyiin kawat jangan di belakang, tapi di antara manik-manik ini supaya nggak tajam. Ya Allah, 2014 ya Mbak, Masya Allah. Wow, lama banget. Sudah 10 tahun dong. Duh, nggak terasa ya. Iya, saya aja udah jualan aksesoris mau 18 tahun ya. Siapa lo yang nyangka jualan manik-manik ini bisa bertahan bertahun-tahun. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang baru mulai dan masih maju mundur ya, pesimis, agak-agak optimis, kadang pesimis lagi gitu, akankah bisa ini menjadi mata pencarian? Bisa, insya Allah bisa ya. Yang penting sih kita harus yakin dulu ya, itu kunci banget sih. Berbaik sangka terus sama yang maha kaya dan maha pengasih. Minta dikasih petunjuk. Naik turun dalam usaha tuh biasa lah. Mau jualan bros, mau jualan mobil, mau jualan pecel ya. Jual apa aja pasti ada lah. Sepi rame jualan. Enteng banget ngasih saran ya. Padahal pas terjadi sepi dagangan hati sudah berlinang air mata, nggak tahu. Tapi ya apa namanya, insya Allah kalau ngelihat dari saya sudah jalan usahanya bertahun-tahun ini, adalah ya nggak sih kayak harapan bahwa kalau teman-teman jalanin usaha yang sama, insya Allah bisa juga gitu. Semoga Allah mudahkan ya semua niat baiknya. Yang penting dicoba dulu lah, dicoba nanti sambil dihitung-hitung di perjalanan gimana. Dilihat apa yang perlu diperbaikin, mau tetap jualan ini atau ganti jualan lain. Nah, ini sebenarnya sih kayak udah penuh ya, nggak usah sampai semuanya sih. Karena masih ada manik-manik, jadi hasrat ingin nambah-nambahin begitu kuat.
Ya tambahlah satu lagi, baru habis itu pasang peniti. Set. Terus kita putar ke sini. Jeng. Nah, Mbak Kiki ada di YouTube nggak? Oh tenang, ada Mbak. Monggo ya, nanti teman-teman yang nggak sempat lihat dari awal bisa lihat siaran ulangnya, atau mau ini diulang-ulang juga boleh. Tampak gabut sekali Mbak Kiki ya. Iya sih, benar. Kayaknya nih masih ada maniknya, kita tambahin lah ya. Tapi kayak rame banget nggak sih kalau ditambahin mulu, ya nggak sih? Ini kita taruh di sini. Iya, ini kayaknya kebanyakan deh. Cantikan pas sedikit aja ya. Ini kita jepit di belakang. Mbak, tanganku kapalan dan cepat luka nih, padahal baru bikin tas manik. Jangan salah, bikin tas manik itu yang kalah biasanya di sini ya. di sini. Karena kita harus set narik mulu kan. Nah, kalau mau, tapi nggak bisa sih. Tas makram, tas manik-manik itu pasti kapalan, karena nariknya tuh harus kuat banget. Maaf, aku tidak bisa memberikan saran untukmu Mbak. Tapi kalau cepat luka itu kemungkinan justru kapalannya belum kebentuk ya. Karena kalau udah kebentuk kapalannya biasanya nih kayak gini nih ya. Tuh, ini kapalan kan. Kalau saya kikir dihalusin bisa halus, tapi dia jadi gampang beset nih. Nah ini walaupun luka-luka gini dia udah nggak sakit karena kapalan. Hai Mbak Cah, Mbak Tias, ayo dong bikin lagi dong Mbak. Apalagi sekarang tuh udah ada paketan bahan gini loh. Kalau misalnya masih lupa kan narok manik-manik yang dulu-dulu, beli aja paketan bahan 100 ribuan di Manik Surabaya. Jadi bisa langsung praktek begitu sampai bahan-bahannya. Seru banget loh. Bisa membantu mengurangi rasa jenuh ya. Kadang-kadang kan kita ya namanya ibu-ibu ya, rutinitas tiap hari bosan banget. Kalau punya hobi atau sesuatu yang kita senangi untuk bisa dilakukan di tengah rutinitas itu tuh benar-benar membantulah menjaga apa ya istilahnya anak-anak zaman sekarang, mental health is mental health. Iya Mbak, tapi emang bener kok yang paket-paket bahan ini nih relatif mudah bikinnya. Dan relatif mudah itu bukan berarti mudah beneran mudah. Agak mudah aja. langsung diralat. Tapi ya seneng lah kalau udah bisa bikin. Apalagi nanti kalau misalnya ini kan mau lebaran, mau ngasih kado keluarga atau saudara-saudara itu dengan hasil karya kita sendiri, ya udah beli aja paket bahan, dibikin sendiri. Bahkan kalau mau beli kotaknya pun di koleksi Kiki ada ya, jadi bisa langsung dibungkus kotak gitu kalau udah jadi kan, biar kayak ala beli bros jadi pada bikin. Mbak Kiki nih brosnya mudah membuat emosi. Aduh Mbak Ruli, kenapa kamu gemes? Ya ampun. Mbak Kiki kalau bros tenun dikasih lempengan dulu bisa mungkin ya Mbak Kiki kalau bros tenun dikasih lempengan dulu bisa mungkin ya Mbak. Wah ini pertanyaannya agak-agak ambigu nih. Mungkin maksudnya bros tenunnya dirangkainya di atas lempengan gitu ya Mbak ya. Jadi sebenarnya gini, ini kan juga ada lempengan ya di paket bahan yang ini. Tapi kalau kita ngerangkainya di atas lempengan itu nggak mungkin penitinya bisa serapi dan semulus ini Mbak. Nah sebenarnya itu aja sih target yang ingin dicapai. Jadi pada saat kita jualan bros, jangan sampai yang cantik itu cuma depannya doang tapi belakangnya amburadul acak-acakan gitu ya. Itu akan membuat
harkat derajat dan martabat kita itu berkurang. Kayak bukan masalah berkurang sih, tapi kayak orang yang mau beli tuh kayak nggak pede gitu loh guys, begitu ngeliat di sini tuh kawat dari kanan kiri atas bawah itu berhamburan di sini. Makanya kalau kita ngerangkainya pakai sarangan bros pun pasti kan di sarangannya itu ada penutup yang berpeniti ya, jadi kayak ada depan sama belakangnya ya kan. Itu sih kenapa harus dirangkainya di luarnya. Kalau misalnya di pertanyaannya bisa atau enggak, bisa-bisa aja sebenarnya, enggak ada masalah. Ini saya matikan dulu ya live-nya, nanti saya akan bantu bikinkan tutorial yang cara buat bros tenun. Mudah-mudahan sih setelah lihat tutorialnya nanti Mbak Puri jauh lebih mudah membayangkan step by step cara bikinnya gimana. Soalnya kalau live ini kepanjangan biasanya nge-crash guys, nggak bisa di save dia. Jadi tak matikan dulu, nanti kita ketemu lagi. Oke. Karena kebetulan emang saya gabut hari ini. Jadi semua pertanyaan monggo disiapin atau request nanti habis ini off kita akan on kan lagi. Dah. Selamat nyobain ya.